Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pernahkah Anda membayangkan tanah tandus Arab yang selama ribuan tahun hanya dipenuhi pasir, kini perlahan berubah menjadi hamparan hijau? Pemandangan yang sebelumnya mustahil, kini menjadi nyata di hadapan mata kita. Fenomena ini bukan sekadar berita unik di media, tetapi mengandung pesan besar yang pernah disampaikan oleh Rasulullah jauh sebelum ini terjadi. Sebuah pesan yang tak hanya membuat bulu kuduk berdiri, tapi juga menggugah hati untuk merenung dalam-dalam. Bayangkan, wilayah yang dulunya hanya identik dengan padang pasir panas, kini mulai dipenuhi rerumputan, bunga-bunga liar, dan aliran air yang membelah gurun. Fenomena ini bukan terjadi di satu titik kecil, tetapi mulai terlihat di berbagai kawasan Arab Saudi. Gambar-gambar satelit pun membuktikan perubahan drastis ini. Pertanyaannya, apakah ini sekadar perubahan iklim atau tanda besar yang telah dinubuatkan sebagai salah satu tanda dekatnya kiamat? Sebelum kita masuk lebih dalam ke pembahasan ini, saya ingin mengajak sahabat semua untuk menekan tombol like agar pesan ini tersebar luas. Tulis pendapat Anda di kolom komentar, bagikan video ini ke teman dan keluarga, dan pastikan Anda sudah subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan penting tentang fenomena dunia Islam. Video ini bukan sekadar tontonan, tapi peringatan dan renungan untuk kita semua. Mari kita simak bersama perjalanan dari tanda akhir zaman ini. Tandus menuju tanah yang mulai menghijau, dari nubuat Rasulullah menuju kenyataan yang kini kita saksikan sendiri. Rasulullah dalam sebuah hadis sahih telah mengabarkan bahwa salah satu tanda dekatnya kiamat adalah tanah Arab akan kembali menjadi padang yang hijau dengan sungai-sungai yang mengalir di dalamnya. Hadis ini tercatat dalam riwayat Imam Muslim, dan selama berabad-abad, umat Islam percaya bahwa ini adalah peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman. Kini, kita mulai menyaksikan nubuat itu terbukti. Pemandangan hijau mulai menggantikan warna coklat pasir, dan hujan turun lebih sering dari biasanya di Jazirah Arab. Ini bukan lagi sebatas kemungkinan, melainkan kenyataan yang terdokumentasi oleh foto, video, dan laporan cuaca resmi. Banyak orang terperangah melihat perubahan ini. Wilayah yang biasanya panas dan kering hampir sepanjang tahun, kini diselimuti rerumputan dan tanaman liar. Hal ini memunculkan pertanyaan mendalam di kalangan umat Islam. Apakah kita benar-benar sedang berada di ambang tanda besar akhir zaman? Rasulullah tidak menyebut waktu tepat kapan itu akan terjadi, tetapi menyampaikan tanda ini sebagai peringatan bagi mereka yang mau mengambil pelajaran. Tanda itu seolah tengah berbicara kepada kita. Fenomena ini tidak hanya memicu perbincangan di kalangan ulama, tetapi juga menarik perhatian para ilmuwan. Mereka berusaha menjelaskan perubahan iklim ekstrem yang membuat gurun berubah menjadi padang hijau. Namun, bagi orang beriman, ini bukan sekadar fenomena alam biasa. Ini adalah bukti bahwa segala yang Rasulullah sampaikan pasti akan terjadi. Tugas kita adalah memperkuat iman dan mempersiapkan diri menghadapi masa depan yang telah diisyaratkan. Bayangkan bagaimana orang-orang yang hidup di masa Rasulullah akan bereaksi jika mereka menyaksikan tanah yang dulunya tandus kini dipenuhi air dan tanaman. Bagi kita yang menyaksikannya sekarang, perasaan haru dan takut bercampur menjadi satu. Haru karena kita melihat kebesaran Allah. Takut karena kita tahu bahwa ini adalah salah satu tanda bahwa kehidupan dunia ini perlahan menuju akhir. Perubahan besar yang terjadi di Jazirah Arab dalam beberapa tahun terakhir sungguh mencengangkan. Gurun yang dulunya hanya memantulkan panas matahari, kini menjadi tempat di mana bangga-bangga liar bermekaran, dan hewan-hewan mulai kembali hidup. Gambar dari wilayah seperti Asyir, Tabuk, hingga sekitar Najran, kita perlu memahami bahwa fenomena ini bukan hanya sekadar hujan lebat sesaat. Curah hujan yang turun di Jazirah Arab meningkat secara signifikan dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir. Beberapa waduk dan sungai kecil yang selama ini kering, kini kembali terisi air. Ini adalah pemandangan yang jarang, bahkan hampir mustahil kita lihat di masa lalu. Allah seolah sedang menunjukkan ayat-ayatnya di hadapan kita. Perubahan ini membawa keajaiban tersendiri. Banyak warga yang mendokumentasikan momen ini dan membagikannya di media sosial. Mereka melihat tanah gersang yang selama hidup mereka
hanya ditumbuhi duri dan ilalang kering, kini menjadi lahan hijau yang subur. Sebagian dari mereka merasa bersyukur, namun sebagian lainnya merasa was-was, mengingat hadis Rasulullah tentang tanda akhir zaman. Perubahan wajah tanah Arab ini juga mengingatkan kita akan sunnatullah, bahwa segala sesuatu di bumi bisa berubah sesuai kehendaknya. Sebuah negeri yang panas bisa menjadi sejuk, tanah yang kering bisa menjadi subur, dan kehidupan bisa muncul dari kematian tanah. Namun di balik semua itu, ada pesan besar yang harus kita renungi, bahwa semua ini bukan kebetulan, melainkan bagian dari rencana Allah untuk mengingatkan manusia akan kepastian hari akhir bagi sebagian orang. Fenomena tanah Arab menghijau hanyalah perubahan iklim biasa. Namun, bagi mereka yang berpegang pada iman, ini adalah tanda yang telah lama dinubuatkan. Rasulullah telah mengingatkan umatnya agar tidak tertipu oleh kehidupan dunia ketika tanda-tanda besar mulai tampak. Sebab, saat itu kesenangan dunia hanya akan menjadi ujian besar bagi manusia. Kita perlu melihat peristiwa ini bukan hanya dari sisi keindahan alamnya, tetapi dari sisi makna yang tersirat. Jika bumi yang gersang dapat Allah hidupkan kembali, maka menghidupkan manusia yang mati di hari kiamat adalah perkara yang jauh lebih mudah baginya. Fenomena ini menjadi analogi nyata bagi janji kebangkitan yang telah Allah sampaikan dalam Al-Quran. Banyak ulama menekankan bahwa tanda ini bukan untuk ditakuti secara berlebihan, melainkan untuk disikapi dengan kesiapan diri. Kesiapan itu meliputi memperbanyak amal syolih, menjauhi kemaksiatan, dan selalu mengingat bahwa dunia ini hanya sementara. Tanah yang dulunya mati kini hidup. Namun kelak, semua akan kembali mati ketika tiupan sangkakala pertama terdengar. Sungguh, tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Jika kita menyaksikan hujan yang membasahi tanah Arab dan menumbuhkan bunga-bunga, kita seharusnya melihat di baliknya sebuah peringatan yang nyata, bahwa waktu kita di dunia semakin singkat. Bagi penduduk Arab Saudi dan negara-negara Teluk, perubahan ini menimbulkan reaksi beragam. Ada yang merasa takjub dan bahagia karena bisa melihat pemandangan yang selama ini hanya ada di luar negeri. Anak-anak bisa bermain di padang rumput, petani mulai mencoba bercocok tanam, dan masyarakat menikmati udara yang lebih sejuk. Namun, di sisi lain, sebagian orang justru merasakan kegelisahan yang mendalam. Mereka teringat akan hadis-hadis Nabi tentang tanda-tanda kiamat, dan fenomena ini terasa begitu dekat dengan nubuat tersebut. Beberapa khotbah Jumat di masjid-masjid besar mulai membahas tanda ini sebagai pengingat bagi jamaah. Di media sosial, video-video tentang gurun yang menghijau menyebar luas, disertai komentar yang mengaitkannya dengan akhir zaman. Kita hidup di masa di mana hadis-hadis Nabi menjadi berita sehari-hari. Kalimat ini menusuk hati, mengingatkan kita bahwa kita mungkin sedang menjadi saksi langsung dari peristiwa yang dulu hanya kita dengar dalam kitab-kitab. Hadis, fenomena ini telah mengubah cara pandang sebagian besar masyarakat Arab terhadap tanah mereka sendiri. Dari sekadar gurun yang keras, kini menjadi tanda kebesaran Allah yang sekaligus membawa pesan peringatan. Para ilmuwan mencoba menjelaskan fenomena ini melalui sudut pandang sains. Mereka menyebut adanya perubahan pola angin, kenaikan kelembapan udara, serta perubahan arus laut yang memengaruhi curah hujan di Jazirah Arab. Secara ilmiah, semua itu mungkin saja terjadi, dan mereka memprediksi hal ini akan terus berulang di tahun-tahun mendatang. Namun, meskipun penjelasan ilmiah ada, fakta bahwa Rasulullah telah menyebut peristiwa ini lebih dari 1400 tahun yang lalu tetaplah menggetarkan hati. Tidak mungkin seorang manusia di masa itu dapat memprediksi perubahan iklim sedetail ini tanpa wahyu dari Allah. Inilah bukti kenabian yang semakin memperkuat keimanan kita. Sains mungkin bisa menjelaskan bagaimana sesuatu terjadi, tetapi wahyu menjelaskan mengapa itu terjadi. Dan dalam konteks ini, mengapa adalah untuk mengingatkan manusia akan kepastian hari akhir, agar mereka kembali kepada Allah sebelum terlambat. Fenomena tanah Arab menghijau adalah titik temu antara pengetahuan modern dan kebenaran wahyu. Kita bisa mengambil manfaat dari sains, tetapi jangan sampai melupakan makna spiritual yang jauh lebih besar di balik peristiwa ini. Perubahan alam di Jazirah Arab adalah pengingat betapa mudahnya Allah mengubah sesuatu yang kita anggap mustahil. Gurun yang selama ribuan tahun tandus, kini menampakkan kehidupan. Rumput, bunga, dan pepohonan
tumbuh di tanah yang dulunya hanya dihuni pasir dan batu. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan Allah meliputi segala sesuatu dan Dia dapat membalikkan keadaan kapanpun Dia mau. Fenomena ini juga mengajarkan kita untuk tidak terikat pada persepsi bahwa sesuatu akan selamanya sama. Dunia ini bergerak, berubah, dan tunduk kepada kehendak Allah. Jika alam saja patuh pada perintahnya, maka manusia pun seharusnya tunduk. Terlebih ketika tanda-tanda kebesaran Nia sudah begitu jelas di depan mata. Banyak yang menyamakan kejadian ini dengan ayat-ayat Al-Quran yang menggambarkan bumi yang mati, lalu Allah hidupkan dengan air hujan. Hal itu bukan hanya gambaran fisik, tapi juga perumpamaan bagi hati manusia yang keras. Jika hati yang keras itu dibasahi dengan ilmu dan iman, maka ia akan kembali hidup. Seperti tanah kering yang menjadi subur setelah hujan. Sungguh, tanda ini bukan hanya fenomena alam, melainkan panggilan langsung dari Allah untuk merenung dan kembali ke Podenia sebelum kita sendiri menjadi bagian dari tanah yang kembali mati. Hadirnya hujan dan tanaman hijau di wilayah Arab mulai mengubah pola hidup masyarakat setempat. Beberapa daerah yang dulunya hanya mengandalkan impor pangan kini mencoba menanam tanaman pangan sendiri. Ladang-ladang kecil mulai bermunculan di tengah gurun, dan petani lokal memanfaatkan kesuburan dadakan ini untuk menghidupkan kembali tradisi bercocok tanam. Tidak hanya itu, sektor pariwisata domestik pun ikut bergeliat. Warga lokal yang biasanya bepergian ke luar negeri untuk menikmati alam hijau, kini cukup berkendara beberapa jam untuk melihat hamparan bunga liar. Banyak keluarga mengadakan piknik di padang rumput yang baru terbentuk, merasakan suasana yang sebelumnya mustahil di tanah kelahiran mereka. Namun, di tengah euforia ini, ada suara-suara yang mengingatkan untuk tidak terlena. Para ulama menegaskan bahwa fenomena ini harus dilihat dengan kacamata iman, bukan sekadar hiburan. Sebab, rasa kagum terhadap alam akan sia-sia jika tidak diiringi rasa takut kepada Allah dan kesadaran akan keterbatasan. Hidup di dunia, perubahan, gaya hidup ini hanyalah efek samping dari fenomena yang jauh lebih besar. Sebuah peringatan akhir zaman yang sudah disampaikan. Rasa lelah lebih dari 1000 tahun yang lalu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Tidak akan terjadi kiamat hingga tanah Arab kembali menjadi padang hijau dan sungai-sungai." Kata kembali di sini memberi isyarat bahwa di masa lalu, sebelum menjadi gurun, wilayah ini memang pernah subur. Kita menyaksikan hadis tersebut terwujud di depan mata. Fenomena ini membuat banyak orang mulai mencari penjelasan dari kitab-kitab hadis dan tafsir. Mereka menemukan bahwa tanda-tanda akhir zaman tidak hanya sebatas fitnah atau bencana, tetapi juga meliputi perubahan alam yang luar biasa. Hal ini memperkuat keyakinan bahwa setiap perkataan Rasulullah adalah kebenaran yang tak terbantahkan bagi orang beriman. Melihat kebenaran hadis terbukti secara nyata adalah sumber keteguhan iman. Namun, bagi orang yang lalai, hal ini bisa saja dianggap angin lalu. Sama seperti kaum-kaum terdahulu yang mengabaikan tanda-tanda Tuhan sampai azab datang. Kita yang hidup di masa ini memikul tanggung jawab besar, bukan hanya menyaksikan tanda-tanda itu, tetapi juga mengingatkan orang lain agar kembali ke jalan yang lurus sebelum waktu habis. Selain menghijaunya tanah Arab, beberapa tanda akhir zaman lainnya mulai sering dibicarakan. Fenomena cuaca ekstrim, bencana yang datang bertubi-tubi, pergeseran moral di masyarakat, serta munculnya fitnah dalam berbagai bentuk menjadi bahan perenungan. Banyak di antaranya telah disebutkan dalam hadis, dan seakan-akan kita melihatnya setiap hari di berita. Perubahan-perubahan ini tidak hanya terjadi di Jazirah Arab, tapi juga di seluruh dunia. Dari Eropa yang dilanda panas ekstrim, hingga Asia yang menghadapi banjir besar. Semua ini seperti puzzle yang semakin lengkap menuju apa yang telah Rasulullah peringatkan. Bagi mereka yang hatinya masih tertutup, semua ini mungkin hanyalah fenomena alam biasa. Tetapi bagi yang mengingat hadis-hadis Nabi, semua ini adalah alarm yang terus berbunyi, mengingatkan kita bahwa dunia sudah berada di ujung perjalanan panjangnya. Jika tanda-tanda ini terus muncul, maka hanya ada dua pilihan: mengabaikannya dan larut dalam dunia, atau menjadikannya sebagai penguat iman untuk memperbanyak amal sebelum semuanya terlambat. Menghijaunya tanah Arab dapat kita lihat sebagai pesan spiritual yang dalam. Allah sedang menunjukkan bahwa Dia mampu menghidupkan yang mati, baik itu bumi
maupun hati manusia. Jika tanah yang selama ini dianggap mati bisa menjadi subur, maka tidak ada alasan bagi hati yang keras untuk tidak bisa luluh jika disirami dengan iman. Fenomena ini adalah ajakan untuk kembali pada kehidupan yang penuh kebaikan, meninggalkan dosa dan maksiat, serta memperbanyak dizikir kepada Allah. Kita diingatkan untuk tidak hanya terkagum-kagum pada pemandangan indah, tetapi memaknainya sebagai tanda kasih sayang sekaligus peringatan dari Sang Pencipta. Sejarah menunjukkan bahwa ketika tanda Allah diabaikan, kaum yang melakukannya akan berakhir dengan kehancuran. Kaum Ad dan Thamud menjadi pelajaran pahit bagi manusia sepanjang masa, bahwa kekuatan dan kemegahan dunia tak akan menyelamatkan dari murka Allah. Oleh sebab itu, kita harus melihat fenomena ini dengan hati yang terbuka, memaknainya sebagai anugerah yang membawa pesan untuk memperbaiki diri sebelum penyesalan datang. Maka, jangan sampai kita menjadi saksi tanda-tanda akhir zaman, tetapi lalai dari maknanya. Jika fenomena ini benar-benar salah satu tanda besar yang mendahului kiamat, maka kita telah berada di ambang peristiwa yang akan mengubah segalanya. Inilah saatnya kembali sepenuhnya kepada Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, menghijaunya tanah Arab bukan sekadar berita alam, tetapi sebuah pesan dari Allah yang disampaikan melalui lisan Rasulullah. Sejak berabad-abad lalu, kita hidup di zaman di mana hadits-hadits Nabi bukan lagi sekadar bacaan, tapi menjadi kenyataan yang dapat kita lihat dengan mata kepala sendiri. Jangan biarkan tanda ini berlalu tanpa membawa perubahan dalam diri kita. Gunakan momen ini untuk memperkuat iman, menambah amal syolih, dan mengajak orang-orang di sekitar kita untuk kembali kepada Allah sebelum terlambat. Jika video ini bermanfaat, silakan like, share, dan subscribe agar lebih banyak orang yang bisa mendapatkan pengingat ini. Mari kita bersama-sama menjadi bagian dari umat yang tidak hanya melihat tanda-tanda akhir zaman, tetapi juga mengambil hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.